Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Naftalia. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Prodi Akuntansi, dengan NIM 2020103037. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan coronavirus, dan aksi nyata apa yang kita lakukan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara kita saat pandemi seperti ini. COVID-19 atau coronavirus adalah jenis virus baru yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Virus ini pertama kali terdeteksi pada Desember 2019. Virus ini menyerang bagian pernafasan manusia, dari flu ringan hingga berat seperti infeksi pada paru-paru. Lalu, bagaimana sih cara penularan virus ini? Penularan coronavirus ini berlangsung sangat cepat, tidak hanya dalam satu negara saja, tetapi di berbagai negara. Dalam kurun waktu beberapa bulan saja, virus ini sudah berhasil menjangkit berbagai negara. Menurut WHO, penularan COVID-19 ini dapat melalui pertama, droplet. Jadi, penularan virus corona bisa terjadi melalui droplet saat seseorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernafas. Saat melakukan hal-hal tersebut, udara yang keluar dari hidung dan mulut mengeluarkan partikel kecil atau aerosol dalam jarak dekat. Kedua, melalui udara. Virus corona itu bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Ketiga, melalui permukaan yang terkontaminasi. Cara penularan virus corona ini terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin. Lalu virus itu berpindah ke hidung, mulut, atau mata yang disentuh setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi tersebut. 4. Melalui fesal, oral, atau limbah manusia. Partikel virus corona ditemukan juga pada fesal oral orang yang terinfeksi, seperti urin dan feses. Namun, WHO mengatakan hingga saat ini masih belum ada laporan yang dipublikasi terkait cara penularan virus corona melalui cara ini, dan bukan menjadi upaya transmisi utama virus. Lalu, kenapa sih kok dinamakan dengan coronavirus? Pertama, karena bentuk permukaan coronavirus ini seperti mahkota, dan yang kedua, bentuknya sangat kecil bahkan tidak kasat mata oleh manusia. Lalu siapa saja sih yang bisa terkena virus COVID-19 ini? Virus ini dapat menyerang siapa saja, dari anak-anak, remaja, orang dewasa, lansia, hingga ibu-ibu hamil dan ibu menyusui. Lalu apa saja sih gejala dari COVID-19 ini? Gejala yang umum dirasakan orang yang terpapar COVID-19 ini yaitu demam, batuk, sakit tenggorokan, sesak nafas, hilang rasa dan bau, sakit kepala, dan nyeri otot. Dan bagaimana agar kita terhindar dari paparan virus ini? Dengan kita selalu mengingat 5M. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Dan apa saja sih dinamika permasalahan saat pandemi seperti ini? Banyak sekali dinamika permasalahan saat pandemi seperti ini. Seperti salah satunya yaitu perekonomian Indonesia yang semakin menurun karena berkurangnya konsumen yang sangat drastis. Kedua, banyak karyawan yang terkena PHK. Ini dilakukan perusahaan untuk mencegah kebangkrutan atau gulung tikar. Ketiga, banyak perusahaan yang bangkrut. Lalu, apa saja yang telah dilakukan Indonesia untuk mengurangi permasalahan saat COVID-19? Pertama, lockdown. Lockdown dilakukan untuk mengurangi laju penyebaran COVID-19. Kedua, PSBB. PSBB pun dilakukan untuk mengurangi laju penyebaran COVID-19. Ketiga, vaksin. Vaksinasi dilakukan untuk menambah kekebalan manusia agar tidak mudah terpapar COVID-19.
keempat, bantuan sosial bagi UMKM. Ini diberikan kepada pedagang-pedagang kecil yang terkena dampak pandemi. Kelima, bantuan untuk yang terkena PHK atau bagi yang sulit mencari kerja saat pandemi, yaitu dengan kartu prakerja. Lalu aksi nyata apa sih yang harus kita lakukan untuk mengurangi berbagai dinamika yang terjadi saat pandemi seperti ini? Untuk menciptakan rasa keseimbangan, solidaritas, keteraturan, dan persatuan, kita tidak boleh mudah termakan berita hoaks tentang virus-virus ini. Jadi kita harus mencari kebenarannya terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk selalu stay safe dan stay healthy dengan selalu mengingat 5M. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Dan jangan lupa untuk tidur yang cukup dan makan makanan yang sehat. Terima kasih. Tetap stay safe dan stay healthy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.